Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma yang dimana menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda, kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan. Ketika kita mau melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan kita yang akan menambah umur dalam hidup kita dan semangat di hari-hari kita, kita juga mendapatkan kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Selain itu kita juga mendapat motivasi, dorongan, dan inspirasi. Ketika kita mempelajari semuanya itu, kita mau merubah semua tiga hal itu, maka kita mendapatkan kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ketika kita mau untuk suatu perubahan di dalam kehidupan kita, kita mulai melihat akan hal-hal yang baik selalu ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah pemirsa, pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Biarkan Sang Pemilik Memegang Kendali. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika Anda pernah merasakan stres, bandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan Rasul Paulus. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Bagaimana Paulus sanggup untuk menangani semua ini? Dia tidak dapat melakukannya. Dia membiarkan Tuhan yang melakukannya. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Biarkan Tuhan yang memegang kendali. Kita tahu di dalam kekurangan kita tahu di dalam kesalahan kita tahu di dalam penderitaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap membantu kita. Tuhan tetap memelihara kita. Jika kita stres pada hari ini, ingatlah pada kehidupan Rasul Paulus. Begitu banyak penderitaan yang dia alami. Dia kedinginan, dia dipukul, dia dilempari batu. Dia harus menghadapi akan ancaman atau bahaya dari orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi. Ketika kita mempelajari akan kisah Rasul Paulus ini, betapa banyaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun penderitaan itu kita alami di dalam kehidupan kita, walaupun penderitaan itu kita rasakan, tapi Rasul Paulus dia hanya meminta kepada Tuhan. Di sini dia katakan, dia biarkan Tuhan yang melakukannya. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar, ketika kita melakukan untuk kebaikan, ketika kita melakukan untuk terus memegang akan kebenaran itu, pasti ada yang datang untuk menyiksa kita, ada yang datang untuk menghina kita. Tetapi sebagaimana imannya Rasul Paulus, walaupun dia tetap di penjara, walaupun dia tetap dipukul, dilempari batu, tetapi dia selalu memelihara semua jemaat. Dia selalu memelihara akan umat-umat untuk mereka tetap mempunyai iman kepada Tuhan. Dia tetap memelihara supaya hubungan mereka dengan Tuhan tidak putus. Apakah Rasul Paulus di dalam penjara, di dalam penderitaannya dia,
dia dapat bersungut-sungut? Apakah di dalam penderitaannya dia tidak bersuka cita? Dia sangat bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua itu dia membiarkan Tuhan yang memegang kendali. Ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika kita telanjang, Tuhan akan memberikan kita semua apa yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita di sebuah masalah, Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Tetapi juga Tuhan mengizinkan itu supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan akan hal-hal atau penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap berfokus hanya pada janji Tuhan, hanya pada jalan Tuhan. Banyak penderitaan yang kita alami di saat ini, di akhir zaman ini, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita meminta bantuan dari manusia. Tapi bila mana ayat ini diberitakan kepada kita, biarkanlah Tuhan yang memegang kendali. Serahkan itu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah sukacita walaupun kita berada di dalam penderitaan. Sangat luar biasa bagaimana kasih Tuhan, bagaimana karya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Sebagai manusia kita tidak sanggup untuk melewati semua ini. Tetapi kasih Tuhan dengan Roh Kudus dapat menguatkan kita untuk hidup lebih baik lagi. Di dalam krisis, di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan atau di dalam masalah sekalipun, biarlah kita tetap memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Meminta hikmat dari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan yang memegang kendali. Di sini dia katakan juga bahwa aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Betapa penting kita menjadi orang yang sama seperti Paulus. Di dalam penderitaan sekalipun, bila kita tetap menjaga akan iman orang-orang yang sudah kita memberikan sukacita, memberikan kehidupan Kristus kepada mereka. Ya, sama seperti di dalam sebuah ministry, ya pemimpin kami katakan itu sama seperti ini. Walau di dalam penderitaan, di dalam krisis sekalipun, mereka tetap menjaga akan kehidupan misionaris yang ada di tempat ini. Menjaga akan pekerja-pekerja di tempat ini. Walaupun mengalami krisis yang begitu besar, tapi lihatlah kasih Tuhan terhadap mereka. Sangat luar biasa. Bagaimana mereka mempunyai iman yang begitu luar biasa untuk mereka tetap mempertahankan akan kehidupan orang. Sama seperti Rasul Paulus. Dia tetap mempertahankan akan iman orang-orang atau mempertahankan dan memelihara semua jemaat. Inilah pekerjaan Tuhan, inilah pelayanan Tuhan di akhir zaman ini. Kita mau memelihara orang yang membutuhkan Tuhan. Kita mau memelihara orang yang punya beban begitu berat. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa anggaplah Anda adalah seorang karyawan dari sebuah bisnis besar yang dimiliki oleh seorang pemilik saja. Anda sedang mengerjakan kesepakatan bernilai jutaan dolar yang akan berpeluang menguntungkan dan merugikan perusahaan. Setiap perusahaan atau setiap keputusan dan tindakan sangatlah penting. Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena pemiliknya memegang kendali. Anda percaya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Semuanya ada di tangannya, bukan pada Anda. Ini sangat luar biasa memberikan kepada kita suatu contoh. Menganggaplah kita adalah seorang karyawan dari sebuah bisnis yang besar yang dimiliki oleh seorang pemilik saja. Ketika kita memulai kesepakatan bernilai jutaan dolar yang akan berpeluang menguntungkan dan merugikan perusahaan, tapi setiap keputusan dan tindakan sangatlah penting. Nah, di ayatnya dikatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada rahasia bagi kita di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mau terus melakukan itu karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, di sini katakan bahwa tetapi Anda tidak perlu khawatir karena pemiliknya memegang kendali. Anda percaya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Semuanya ada di tangannya, bukan pada Anda. Ketika kita mempunyai segala beban yang begitu berat, segala masalah yang begitu membuat kita lelah, tapi biarkan Tuhan yang memegang kendali kita. Kita hanya mengikuti akan jalan-jalannya. Kita perlu Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita.
kita juga perlu membuat keputusan dan tindakan itu di dalam kehidupan kita. Supaya setiap keputusan yang kita ambil saat ini tidak membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi bagaimana kita mau hidup di dalam suatu kesengsaraan? Apakah kita tetap perlu Yesus di dalam kehidupan kita? Inilah pertanyaan kepada kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kita tetap berjaga, supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam segala kekurangan kita, di dalam segala kelimpahan kita, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kelebihan kita. Biarlah kita selalu mau bersyukur. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan meminta hikmat. Di sini dikatakan bahwa Anda bisa mendapatkan kedamaian yang sama setiap hari dengan mengandalkan kuasa, kekuatan, dan kebijaksanaan juru selamatmu yang tak terbatas. Anda tidak perlu stres dan tenggelam di bawah beban, cobaan, serta tanggung jawab Anda. Biarkan saja sang pemilik mengambil alih. Ketika kita dapat, beristirahatlah dengan penuh percaya dalam kasih-Nya dan tinggal diam di dalamnya. Beristirahatlah dengan damai dalam kasih-Nya. Kesadaran dan akan kehadiran-Nya akan membangkitkan kegembiraan yang dalam dan tenang. Pengalaman ini memberi kita iman yang memungkinkan kita untuk tidak menjadi resah, tidak khawatir, tetapi bergantung pada kekuatan yang tidak terbatas. Kita akan memiliki kekuatan yang maha tinggi bersama kita. Yesus berdiri di samping kita. Ketika pencobaan datang, kuasa Allah akan menyertai. Lihatlah otot-otot kepercayaan itu dan biarkan Tuhan yang memikul bebannya. Jadi sini kembali mengingatkan kepada kita bisa mendapatkan kedamaian yang sama setiap hari dengan mengandalkan kuasa, kekuatan, dan kebijaksanaan juru selamatmu yang tak terbatas. Ini sangat luar biasa. Di sini juga dikatakan kepada kita, pengalaman ini memberi kita iman yang memungkinkan kita untuk tidak menjadi resah, tidak khawatir, tidak bergantung pada kekuatan yang tidak terbatas. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Pengalaman itu memberi kepada kita iman yang memungkinkan kita untuk tidak menjadi resah. Pengalaman itu yang memberi kita iman untuk kita tetap kuat di dalam sebuah proses. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Di sini juga dikatakan kita akan memiliki kekuatan yang maha tinggi bersama kita. Yesus berdiri di samping kita. Sama seperti Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan, masalah, penganiayaan. Tetapi Yesus bersama dengan dia. Dia tetap bersuka cita. Dia tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memikul bebannya. Biarkanlah Tuhan yang dapat memegang kendali atas kehidupan kita. Kita hanya turut mengikuti. Hanya kita turut berjalan bersama dengan Tuhan di dalam perintah Tuhan, di dalam hukum-hukum Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk kita terus bertahan, untuk kita terus memelihara akan iman kita bersama dengan Tuhan walaupun ada dalam penderitaan. Ya, sangat luar biasa. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.